5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8 ya adik-adik, peristiwa alam. Subtema yang ketiga, penghujan. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, musim hujan. Musim hujan sudah datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan adik-adik. Jaga kondisi tubuh dengan makanan yang bergizi agar adik-adik bisa beraktivitas dengan baik. Adik-adik, kalau musim penghujan datang, biasanya setiap hari akan turun hujan. Nah, kalau turun hujan, udara di sekitar kita itu terasa segar. Tanaman dan pohon itu bisa tumbuh subur ya, karena disiram oleh air hujan. Nah, kalau hujan, kita harus memakai payung atau jas hujan adik-adik, supaya kita tidak kehujanan. Karena kalau kita kehujanan, kita bisa sakit. Adik-adik yang hebat, di sini ada Siti dan temannya. Ini berangkat sekolah atau pulang sekolah ya adik-adik ya. Mereka kehujanan ya adik-adik. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani ini terlindung dari hujan karena Siti memakai payung dan Lani memakai jas hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Adik-adik yang hebat, Siti itu memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Nah, perlengkapan tersebut itu melindungi tubuhnya dari hujan. Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda adik-adik. Yuk kita cari tahu, ini gambar ini nama bendanya apa. Nah, misalnya ya, yang pertama ini adalah jas hujan ya. Lalu berikutnya ada selimut, jaket, payung, dan sepatu boot. Ini adalah benda-benda yang biasanya kita siapkan untuk menghadapi musim hujan. Amati gambar berikut ini. Mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujian? Nah adik-adik, di buku kalian ada 8 gambar. Kalian amati nih. Nah nanti ada kalimat pujian. Gambar mana yang sesuai bisa kalian potong lalu kalian tempelkan. Siti senang melihat hujan. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran, sungguh indah karunia Tuhan. Guntinglah gambar dan tempelkan sesuai dengan kalimat di bawah ini adik-adik. Yang pertama, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Maka gambar yang cocok adalah yang ini adik-adik. Lalu kalimat pujian yang kedua, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Maka gambar yang sesuai adalah gambar yang ini.
Kalimat pujian yang ketiga, pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Maka gambar yang cocok adalah gambar yang ini adik-adik. Anak-anak bermain hujan dengan gembira. Nah ini ya gambar yang cocok. Tapi kalian jangan main-main hujan terus adik-adik ya, nanti bisa sakit. Kalimat pujian yang kelima, Kata bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Maka gambar yang cocok adalah gambar yang ini adik-adik. Nah, amati gambar di bawah ini nih adik-adik. Tuliskan perbedaan pada gambar A dan gambar B adik-adik. Ya, gambar A ini berangkat ke sekolah, ada yang memakai payung, tapi ada yang hujan-hujan adik-adik ya. Lalu yang di bawah ini pulangnya memakai apa adik-adik? Memakai pelepah pisang ya, pakai daun pisang dipakai untuk menutupi kepala. Nah ini ya adik-adik ya. Kalau yang B ini sama adik-adik ya, mereka pulang memakai pelepah pisang ya. Mereka bersama-sama. Kalau ini kan sendirian ya. Ini payungnya juga dipakai sendirian, padahal bisa untuk berdua. Nah, sedangkan yang B ini adik-adik, ini adalah yang saling membantu, mau saling membantu, mau saling berbagi. Misalnya ini, yuk naik pulang pakai payung berdua, lalu pakai daun pisangnya juga berdua. Nah ini kan berarti mau berbagi dengan temannya, peduli kepada temannya. Sedangkan yang A ini tidak peduli dengan temannya yang kehujanan. Adik-adik, berdasarkan gambar di atas, lingkari jawaban yang benar. Jika menolong teman yang membutuhkan itu harus atau tidak perlu adik-adik? Ya, harus ya, mau menolong teman yang membutuhkan. Ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain adalah terima kasih atau diam saja. Kalau kita sudah ditolong orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Adik-adik, hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat itu membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh kita tercukupi. Makanan apa ya yang tepat disantap saat turun hujan? Nah, adik-adik bisa diskusikan nih dengan teman-teman kalian. Contohnya nih, makanan yang tepat disantap saat hujan turun adalah pisang goreng atau rebus, ubi goreng, ubi rebus, ubi bakar ya, singkong, jagung rebus, mie rebus, bakso, ronde, atau makanan yang disajikan dalam keadaan masih hangat. Biasanya akan nikmat saat kita santap di saat hujan turun. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan Siti adik-adik dari gambar ini? Yang sedang dilakukan Siti adalah Siti sedang berdoa sebelum menyantap makanannya. Yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Nah, Udin ini karena makannya tidak hati-hati ya. Kan Udin sedang makan bersama Beni. Karena tidak hati-hati, Udin tersedak adik-adik ya. Kalau makan harus hati-hati. Lalu gambar yang ketiga, apa yang dilakukan Edo adik-adik? Nah, yang dilakukan Edo ini, Edo sedang makan di meja makan dengan berantakan dan menumpahkan minumannya. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Lalu gambar yang keempat adik-adik. Nah, bagaimana posisi Lani saat makan? Nah, posisi Lani saat makan yaitu duduk dengan baik dan dengan kondisi meja makan yang tertata rapi. Nah, ini ya sikap Lani ini perlu kita contoh. Adik-adik, aturan apa yang kita lakukan saat makan dan apa ya akibatnya jika aturan itu tidak kita lakukan? Nah, adik-adik, aturan saat makan itu misalnya mencuci tangan sebelum makan. Posisi duduk saat makan harus baik ya adik-adik. Membaca doa sebelum makan, lalu mengawali dengan minum air putih dulu beberapa tegukan. Makan dengan cara perlahan, makan dengan mengunyah sampai makanannya hancur. Jangan langsung ditelan ya adik-adik. Nah,
Kalian kalau makan harus dihabiskan. Kita juga tidak boleh berbicara saat makan. Setelah itu kita mencuci tangan setelah makan dan merapikan meja makan setelah selesai menyantap makanan. Ini aturan yang dilakukan saat makan adik-adik. Lalu apa akibatnya jika aturan itu tidak diterapkan? Nah, akibatnya kalau kita misalnya tidak mencuci tangan, ya tangan akan kotor saat makan dan bisa menimbulkan penyakit adik-adik. Lalu posisi makan yang salah itu juga bisa membuat kita sakit perut. Jika kita tidak berdoa saat makan atau sebelum makan, itu akan mengurangi manfaat dan pahala kita. Nah, kalau kita tidak meneguk beberapa air dahulu saat makan, kerongkongan kita ini akan susah menelan makanan adik-adik. Lalu jika kita makannya tidak perlahan, akan mudah tersedak. Kalau kita tidak mengunyah makanan sampai hancur, nah itu akan memberi beban berat pada organ pencernaan yang ada di tubuh kita dalam proses menghancurkan makanan. Nah, jika kita tidak menghabiskan makanan kita, maka akan mubazir adik-adik dan membuang-buang makanan. Lalu jika kita berbicara saat makan, kita bisa tersedak. Kebersihan tubuh kurang terjaga jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan. Kondisi meja makan akan berantakan jika selesai makan tidak dirapikan. Nah, ini ya beberapa akibat yang ditimbulkan kalau kita itu tidak mematuhi aturan saat makan. Nah, sikap mereka ini jangan ditiru ya adik-adik. Mereka berebut makanan, makan sambil berbicara, makan sambil berdiri, itu tidak baik. Adik-adik, aturan dibuat agar kita itu menjadi teratur. Nah, berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Mana nih adik-adik yang sesuai dengan aturan saat kita makan? Ya, gambar yang ini ya adik-adik, mencuci tangan terlebih dahulu. Kalau gambar 1 dan gambar 3 tidak ya adik-adik ya. Berdoa sebelum makan ya. Lalu ini makan dengan duduk yang baik, tidak dengan berdiri adik-adik ya. Kalian harus makan dengan sikap duduk yang baik, berdoa, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Adik-adik yang hebat, hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Nah, Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide untuk membuat perahu dari botol plastik seperti ini. Nah, adik-adik, kalau kalian punya botol plastik yang kosong, kalian bisa buat perahu dari botol plastik. Bagaimana caranya dan apa saja alat dan bahannya? Yuk kita cari tahu bersama. Perahu penyelamat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 buah botol mineral ya, mineral bekas ukuran 500 ml. Lalu ada selotip atau solasi adik-adik. Lalu kertas kardus bekas dari kotak susu atau kotak sepatu juga boleh. Lalu krayon atau pensil berwarna untuk mewarnai. Berikutnya adalah tusuk sate ya adik-adik ya. Lalu caranya bagaimana? Nah, satukan 2 botol air mineral itu dengan selotip atau dengan solasi. Kalian bisa meminta bantuan guru atau ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Jadi gambarnya nanti seperti ini ya bentuknya. Lalu buatlah layer dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna adik-adik ya. Nah, diberi warna. Berikutnya adik-adik, kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Nah, berikutnya gunakan tusuk sate ya, tusuk sate ini untuk merekatkan layar pada perahu. Nah, sudah jadi nih perahu penyelamat dari botol bekas minuman. Siti senang sekali memainkan perahunya. Perahu Siti berlayar di tengah hujan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya
Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.